ちょいと遊んでかないかい？ Halo kerak telur, apa kabar? Ketemu lagi dengan Mimin Wagino TV. Semoga kalian masih tetap hidup dan terjaga dari hasrat yang membara. Kali ini Mimin akan mengambil film bertema action klasik di masa samurai Jepang. Rilis tahun 2017 dan merupakan adaptasi dari komik dengan judul yang sama, Blade of the Immortal atau Pedang dari Samurai yang Tidak Bisa Mati. Dari awal sampai dengan akhir, film ini memang memanjakan para pencinta baku hantam ala samurai dan ninja. Tokoh utama seorang samurai yang bernama Manji diperankan oleh aktor kawakan Jepang Takuya Kimura. Sedangkan sebagai adik Manji dan juga berperan sebagai putri seorang samurai yang menuntut balas, Rin Asano diperankan oleh Hana Sugisaki, bukan Sugiono. Dan terakhir tokoh antagonis tapi menurut Mimin justru lebih kuat karakternya di film ini adalah Sota Fukushi yang akan menjadi Anotsu Kagehisa. Gak perlu berlama-lama, hujan sudah reda, matahari mulai bersinar, jemuran bisa dikeluarkan. Pastikan kuota kalian cukup karena alur cerita film akan mulai setelah kita babat yang satu ini. Tarik ses, semongko. Adegan dibuka dengan memperlihatkan Manji sedang berada di tepian sungai bersama adiknya Machi. Tak berapa lama muncul nenek perawan yang berusia hampir 800 tahun dan anehnya nenek itu sangat mengetahui kehidupan Manji. Manji awalnya adalah seorang samurai kepolisian shogun yang karena berselisih paham akhirnya membunuh atasan dan rekannya. Namun tak disangka salah satu yang terbunuh saat itu adalah suami Machi, adiknya. Karena melihat sendiri peristiwa itu, Machi mengalami gangguan jiwa. Karena merasa bersalah, sejak saat itu Manji bertahan hidup menjadi buronan pemerintah demi menjaga dan merawat adiknya. Tak lama dari tepian sungai, Manji dicegat oleh bandit kampung yang berjumlah ratusan untuk menangkapnya. Ketika hendak melawan, terdengar suara adiknya yang dijadikan sandera. Khawatir atas keselamatan Machi, Manji melepaskan katana dan berharap bandit-bandit itu tidak melukai adiknya. Namun takdir berkata lain, Machi dibunuh oleh kepala bandit di depan Manji. Meledaklah amarahnya dan terjadilah pertarungan yang tidak seimbang. Manji melawan ratusan bandit kampung. Dengan kondisi sekarat, Manji menghampiri adiknya untuk melakukan usapan terakhir di wajah. Dalam suasana mengharu biru, muncul lagi nenek perawan berjubah putih. Manji meminta nenek itu untuk mengambil pedang dan membunuhnya karena rasa sakit yang sudah tidak tertahan.
Bukannya mengabulkan permintaan Manji, nenek perawan yang berusia 800 tahun itu malah membelah dada Manji dan memasukkan cacing darah yang mampu mengobati luka apapun. Mulai saat itu, Manji berubah menjadi legenda samurai abadi yang mengalahkan ratusan orang. "50 tahun berlalu, di sebuah dojo diperkenalkan Rin, putri samurai aliran Mutenichi Ryu, sedang giat berlatih di bawah bimbingan Asano, ayahnya. Malam harinya ketika mereka sedang makan bersama, dikejutkan oleh kehadiran sekelompok orang tidak dikenal. Yah, Anotsu Kagehisa bersama pendekar Ito Ryu mendatangi Asano untuk mengajak bergabung. Anotsu Kagehisa mengakui bahwa biang pembunuhan samurai dan pembakaran dojo adalah dirinya. Dia bermimpi menyatukan seluruh dojo menjadi aliran Ito Ryu dengan memperbolehkan berbagai macam senjata. Asano tentu saja menolak. Bagi Anotsu Kagehisa hanya dua pilihan, bergabung atau mati. Namun hanya dengan 2 kali serangan Asano terbunuh, istrinya dirampas dan Rin dibebaskan karena masih anak-anak. Rin Asano berdoa di makam ayahnya dan berniat menemukan Anotsu Kagehisa untuk membalas dendam. Lagi-lagi nenek perawan muncul. Dia memberi saran kepada Rin Asano untuk mencari pengawal seorang samurai tangguh di luar kota. Dan Rin akhirnya mengikuti saran nenek tersebut. Manji terlihat kaget sekali melihat Rin Asano yang mirip adiknya. Lah iya, pemainnya sama. Rin mengutarakan maksud dan kedatangannya agar Manji mau menjadi pengawal dan membantu membalas dendam atas kematian ayahnya. Manji masih ragu-ragu dan belum bersedia. Namun melihat kemiripan Rin dengan Machi, adiknya, dia akan mengantar pulang sampai ke rumah. Dalam perjalanan muncul samurai Ito Ryu, seorang psikopat dan juga pedofili yang bernama Kuroi Sabato. Kuroi Sabato terlihat membuang potongan rambut dan memperlihatkan kepala ibunya Rin Asano di pundaknya. Kontan Rin menjadi emosi dan menyerang Kuroi Sabato dengan kunai, namun dengan mudah dimentahkan. Akhirnya Manji menyusul Rin, maka duel Manji melawan Kuroi Sabato tak terhindarkan. Tak tega melihat tangisan dan kesedihan atas meninggalnya ayah ibunya dan tentu kenangan masa lalu Machi, adiknya. Manji memutuskan untuk membantu Rin Asano untuk mencari Anotsu Kagehisa. Adegan berpindah ke markas Ito Ryu. Anotsu Kagehisa sedang melobi pemerintahan Shogun melalui Habaki Kagimura agar Ito Ryu menjadi sekolah resmi para samurai di seluruh Jepang. Habaki menerima usulan tersebut dan meminta waktu untuk berdiskusi dengan pejabat yang lain. Tak lama berserang, datang samurai Ito Ryu yang lain. Dia memberitahu bahwa Kuroi Sabato, samurai psikopat, sudah terbunuh. Anotsu pun memerintahkan anggotanya untuk berhati-hati. Berpindah ke Rin Asano yang terlihat sedang ke kios Pak Tarno, ahli mengasah senjata yang mumpuni. Matanya tertuju ke pedang keluarga Asano yang ada di sana. Dia ingat salah satu samurai Ito Ryu mengambilnya pada malam itu. Dan ternyata samurai berambut landak yang diketahui bernama Taito Magatsu datang. Rin Asano langsung pulang menemui Manji dan menceritakannya. Tak mau buang waktu, Manji segera mengambil katana dan bergegas mengejar Taito Magatsu. Manji dan Taito Magatsu akhirnya saling berhadapan. Gak banyak cincong, langsung baku hantam. Asik.
Entah kenapa Manji tidak menghabisi Taito Magatsu. Mungkin kasihan karena melihat muka bocilnya. Akhirnya pedang keluarga Asano berhasil kembali ke tangan Rin. Taito Magatsu masih bisa selamat. Dia menjelaskan ke Anotsu bahwa Rin Asano lah yang menyewa samurai abadi untuk memburu anggota Itoryu. Adegan berpindah, Manji, Rin Asano melanjutkan pencarian dan berhenti di sebuah warteg bahari di pinggir jalan. Tak lama seorang samurai pengelana mendekati Manji. Anehnya, samurai itu sangat tahu tujuan Manji sebenarnya dan mengajak membunuh Anotsu Kagehisa bersama-sama. Manji pun menolak. Lah iya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ngaku saudara. Firasat Manji benar, samurai pengelana malah menyerang duluan. Nah, ternyata Manji bukan satu-satunya samurai abadi. Samurai pengelana bernama Eiku Shizuma ternyata juga diberi cacing darah oleh nenek perawan dan usianya sekarang hampir 200 tahun. Eiku Shizuma akhirnya pergi meninggalkan Manji dan Rin Asano. Di perjalanan pulang dari warteg, Manji mendadak kesakitan. Luka-lukanya kembali berdarah. Dia menduga pedang Eiku Shizuma diolesi semacam racun yang melemahkan cacing darah. Karena panik, Rin Asano bermaksud mencari pertolongan, namun Eiku menghadang dan menyandranya. Dengan luka yang masih menganga, Manji datang menolong Rin Asano. Manji menantang Eiku Shizuma untuk duel secara terhormat. Memang benar, Eiku menaruh racun cacing darah di pedang. Manji menyerang habis-habisan dan berhasil merebut pedang tersebut. Manji berhasil menusuk badan Eiku ke pohon dan memotong-motong tubuhnya agar tidak bisa menyatu. Karena efek racun cacing darah, Eiku Shizuma pun akhirnya bisa mati beneran, nggak bohong. Selang beberapa hari, banyak pemandangan samurai Itoryu yang terbunuh di jalanan. Nampak Habaki, perwakilan Shogun, terlihat menemui Anotsu Kagehisa. Dia menyampaikan usulan Anotsu sudah diterima. Namun sebagai syarat terakhir, dia harus mengunjungi pemimpin dojo aliran Shinkei Teryu di Gunung Takao sebagai dojo terakhir yang berminat bergabung dengan Itoryu. Tak lama Anotsu Kagehisa menerima laporan bahwa anggotanya terbunuh lagi. Mengira bahwa Manji lah pelakunya, Anotsu Kagehisa berniat meminta bantuan rekannya untuk mencari Manji. Rupanya rekan yang dimaksud adalah seorang geisha bernama Maki Tachibana. Tak butuh waktu lama, akhirnya Maki Tachibana berhasil menemukan Manji dan Rin Asano.
Samurai Itorio ternyata banyak psikopatnya. Maki tiba-tiba berubah dari sadis menjadi unyu-unyu dan kebingungan kenapa begini begitu. Sepertinya punya dua kepribadian. Rin Asano mencoba menghalangi Maki Tachibana dan mengatakan akan melindungi Manji apapun resikonya. Maki Tachibana akhirnya pergi tanpa berkata-kata.